Berarti pengenalan kepada Yesus Kristus satu tidak bisa hanya berasal dari apa kata orang. Belakangan ini muncul saudara-saudara ungkapan-ungkapan tokoh-tokoh tertentu dalam prinsip hidupnya yang lalu dipandang tidak sesuai dengan firman. Lalu menanyakan kepada saya beberapa orang, bagaimana Pak Petrus? Orang ini figur publik, ya, diakui tapi punya prinsip yang kok tidak sama dengan firman. Saya bilang ya jangan ikuti apa kata orang, siapapun dia. Jangan ikuti apa kata orang, ikuti apa kata Tuhan. Karena apa kata orang, siapapun dia bisa keliru. Pernyataan orang-orang tentang siapa Yesus keliru. Makanya Yesus bertanya lagi, menurut kamu siapa aku? Jadi bukan apa kata orang. Pengenalan kita kepada Kristus yang kedua juga bukan karena pengalaman kita. Oh, karena saya mengalami Tuhan itu baik buat saya, maka Tuhan itu baik. Oh, karena saya mengalami bahwa Tuhan mengasihi saya, maka saya berkata Tuhan itu kasih. Tapi kalau saya tidak mengalami kebaikan Tuhan dari sisi persepsi saya, berarti Tuhan tidak baik. Kalau saya tidak mengalami kebaikan Tuhan, saya tidak mengalami kasih Tuhan, lalu saya berkata Tuhan itu bukan kasih, bahkan Tuhan itu tidak mampu, bahkan Tuhan itu tidak berkuasa, bahkan bisa sampai kepada Tuhan itu tidak ada. Pengenalan kita terhadap Tuhan tidak boleh berdasar apa kata orang, dan juga tidak boleh berdasar kepada pengalaman kita yang subjektif tentang Tuhan. Pengalaman kita, pengenalan kita kepada Tuhan itu harus berdasarkan pewahyuan. Itulah sebabnya Yesus berkata kepada Simon Petrus, waktu Simon Petrus berkata, engkaulah Mesias, anak Allah yang hidup, Yesus berkata, berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapakku yang di sorga. Pengenalan yang betul terhadap Yesus Kristus adalah pengenalan berdasarkan revelation, pewahyuan. Nah, buat kita sekarang, kalau kita mau mengenal Tuhan lebih dalam, harus lewat pewahyuan. Pewahyuan yang mana? Hanya satu, saudara-saudara, wahyu yang tertulis, yaitu firman Allah. Semakin kita menekuni firman, semakin kita kenal siapa Tuhan. Semakin kita, saudara, hidup dalam firman, semakin kita tahu siapa dia. Kita tahu prinsip kerjanya, kita tahu karakter Tuhan, kita tahu tentang kepribadiannya, dan kita semakin mengasihi dia. Tapi kalau hanya berdasar apa kata orang, itu belum tiba pada pengenalan yang benar, bahkan bisa tersesat. Kalau berdasarkan pengalaman sendiri, itu bisa subjektif. Jadi dimulainya dengan pewahyuan. Nah, setelah dengan pewahyuan itulah kemudian kita mengalami. Oleh karena kekristenan bukan agama sudah teoritis, tapi kekristenan adalah agama yang di dalamnya ada pengalaman, tapi pengalaman tidak boleh dijadikan sebagai satu-satunya tolok ukur pengenalan kita kepada Tuhan.